Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fil haqqakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, dan yang terutama adalah diberikan kenikmatan hidayah, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu talabul ilm atau memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mengkaji ilmu agama salah satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi orang yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agamanya. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-20, ya. Kita masuk ke hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. An Abi Mas'ud, hadis ini dari sahabat Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma, dari apa-apa, adraka, yang telah mendapatkan an-nasu, para manusia, min kalamin nubuwah, dari perkataan kenabian al-ula, terdahulu, idza lam tastahi, apabila kamu tidak merasa malu, fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang kamu inginkan, perbuatlah apa yang kamu inginkan, kamu mau. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya dari apa yang telah didapatkan oleh para manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan-perkataan para nabi terdahulu adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesukamu. Adrakan nasu artinya tawarathuhu qarnan ba'da qarnin. Adrakan nasu ini artinya adalah manusia saling mewariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu dari warisan-warisan nabi-nabi terdahulu yang masih tersisa sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan ini tidak dimansuh. Karena syariat-syariat Nabi terdahulu itu ada beberapa syariat yang kemudian di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan. Ada syariat-syariat Nabi SAW atau ada syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu kemudian pada zaman Nabi Muhammad dihapuskan dan disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh kemudian kita mengamalkan sebuah amalan karena berpijak kepada amalan Nabi terdahulu. Kita mau menikah,
70 orang perempuan misalkan. Apa dalilnya? Karena Nabi terdahulu, Nabi Sulaiman, ada beberapa Nabi menikah lebih daripada itu. Tetapi itu tentunya syariat Nabi terdahulu, tidak disyariatkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan bagi kita atau bagi umatnya Muhammad SAW hanya dibatasi 4 perempuan kalau mau menikah. Dan tentunya syariat Islam ini adalah syariat yang sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku tersempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama Islam ini adalah agama penyempurna daripada agama sebelumnya. Jadi tidak boleh bagi kita umat Nabi Muhammad SAW beramal dengan syariat Nabi terdahulu. Ya, beramal dengan syariatnya Nabi terdahulu. Baik. Maka salah satu syariat yang syariat tersebut masih ada sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai kita sekarang ini, dan syariat tersebut adalah salah satu syariat Nabi terdahulu. Apa itu? Yaitu masalah sifat malu atau rasa malu. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya termasuk perkataan Nabi terdahulu yang masih tersisa dan manusia dapatkan sampai hari ini adalah apa perkataan para Nabi terdahulu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Maknaha artinya adalah idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la yustahiya min fi'lihi min Allah wala minan nas, atau fa in kana mimma la tastahi min fi'lihi min Allah wala minan nas faf'alhu wa illa fala. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, artinya di dalam tastahi fasna masyita maksudna namun pangetan lamun anjeun teu era ya kerjakan apa anjeun gitu. Ketika kita tidak mempunyai rasa malu terhadap sebuah amalan, prak amalkeun amalan eta teh gitu. Dan artinya kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila kamu menginginkan untuk mengerjakan sesuatu, apabila sesuatu amalan tersebut adalah sesuatu yang kamu tidak merasa malu ketika mengerjakannya, rasa malunya dari Allah atau dari manusia yang lainnya, faf'alhu, maka kerjakan amalan itu. Jadi lamun aya di payunan urang aya hiji amalan eta teh ketika urang ngalakukeun amalan eta teu aya rasa malu urang teh ti Allah oge ti manusia. Ya, maka apa kata Imam Nawawi? Fa'alhu, kerjakeun ku anjeun, amalkan saja enggak apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis dari Wabisah bin Ma'bad ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mal ism, apa itu dosa? Apa itu dosa ya Rasulullah? Naon dosa teh ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada naon? Al ismu ma haka fi nafsika wa karita an yatali alaihin nas. Ismu teh dosa teh nyaeta naon? Naon-naon anu bergetar di dalam hatimu dan kamu merasa malu ketika kamu mengerjakan itu manusia tahu gitu. Itu dosa. Jadi ketika nalika orang ngamalkeun hiji amalan eta teh membuat kita bergejolak hati kita, asa enggak naon, asa teu regreg gitu ya ngamalkeunana, asa ragu. Kemudian yang kedua apa? Amalan tersebut lamun kapanggih batur urang teh isin, berarti itu termasuk ismu, termasuk dosa. Ini tolak ukur manusia yang masih fitrahnya bersih, manusia yang masih fitrah, masih suci, masih bersih. Adapun orang-orang yang mungkin kebanyakan sekarang ya, ada orang-orang yang sudah terbiasa mabuk misalkan di jalanan, dia kemudian berdalilkan dengan dalil ini, ya, saya mabuk di jalanan, saya tidak merasa malu dari manusia, saya pun tidak merasa deg-degan ketika mengamalkannya, berarti itu dosa baik itu segitu maksudnya. Itu adalah sebuah amalan yang pengamalnya atau pelakunya adalah betul-betul dia fitrah, di atas fitrah. Ya, bukan orang yang terbiasa melakukan dosa gitu.
Karena ini tentunya apa? Ini tentunya dirasa oleh kita. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan, yang amalan tersebut sesuatu yang lamun kurang diamalkan izin katinggal ku batur gitu ya. Kadang-kadang kurang dikamalkan kenapa? Ragu-ragu gitu. Kadang-kadang kita mau mengamalkannya apa dalam keadaan malu kalau manusia tahu. Akhirnya kita deg-degan. Ini namanya ismu. Ini namanya termasuk perkara yang masuk ke dalam dosa. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, lamun anjeun ngalaksanakeun hiji amalan, anu mana amalan eta teh nalika dikerjakeun ku anjeun teu aya kaizin ti Allah oge ti manusia anu saresna gitu nya. Maka amalkeun amalan eta. Ya. Wa ala hada al hadis yaduru madarul islami kullu. Maka di atas hadis ini adalah berputar Islam seluruhnya. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah amalan dan amalan tersebut tidak ada rasa malu untuk kita kerjakan, menunjukkan amalan tersebut mubah. Ya, menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang mubah. Kecuali ya, lihat fi'la dalamnya pun manhiyat anhu syar'an kana mubahan. Kecuali kalau memang jelas-jelas ada dalil yang menjelaskan bahwasanya amalan ini tidak boleh kita lakukan. Haram misalkan atau makruh misalkan. Lamun orang ngamal hiji amalan terang dalilna ieu masuk dalam amalan haram atau amalan makruh atau amalan mubah. Kemudian kita amalkan dan kita tidak merasa teu aya deg-degan, teu aya kasieun, teu aya kaisin gitu ya nalika katinggal batur, maka ini termasuk perkara yang mubah ya insyaallah. Ini yang pertama, makna yang pertama. Karena ada yang kedua, makna yang kedua yang mengatur memaknai fasna masyikta di sini adalah bimana tahdid ya, bimana fayakunul amru fiha li tahdid. Di sini kalimat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu tidak merasa malu terhadap sesuatu amalan maka berbuatlah sesukamu. Ini kan ada kalimat fi'il amr, perintah dari Rasul, maka berbuatlah sesukanya kalau kita tidak merasa malu dengan amalan itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, fayakunul amru fiha litahdid lal ibahah. Maka makna yang kedua adalah perintah dalam hadis ini maknanya litahdid ya, bentuk tekanan, ancaman gitu ya. Bukan bentuk ibahah. Sebagaimana bukan bentuk perkara mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu masyitum." Ya, prakamalkeun ku anjeun naon-naon anu dipika hoyong ku anjeun. Dan ayat ini tentunya tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini jalan surga, ini jalan neraka. Maka kemudian amal kalian sesuka kalian. Kalau kalian mau surga ini jalannya, kalau kalian mau neraka ini jalannya. Bukan berarti malu di sini kita bebas mengamalkan sesuka kita, tidak. Ya, ini makna kedua maksudnya. Fasna masyikta di sini lakukan ku anjeun perkara anu tidak membuat anjeun kamu malu ketika melakukannya, maka hal itu menunjukkan kepada sifatnya mubah. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Ini maksudnya apa? Yakni anna man baqaya atau anna min baqaya nubuwatil ula allati kanat fil umami sabiqati. Maksudnya hadis ini adalah bahwasanya termasuk syariat-syariat yang tersisa dari syariat nabi-nabi terdahulu yang masih tersisa sampai sekarang Nabi kita Muhammad SAW adalah idalam tastahi fasna masyita. Apabila kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesukamu. Yakni idalam taf'al fi'lan yustahya minhu fasna masyita. Apabila kamu tidak merasa malu terhadap sebuah amalan untuk dilakukan maka berbuatlah, tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut amalan yang mubah. Dan kemudian Syekh mengatakan di dalam hadis ini adalah annal haya minal asya'i allati ja'at biha syar'us sabiqah. Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya sifat malu, rasa malu termasuk apa? Termasuk syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi rasa malu termasuk apa? Termasuk perkara yang penting dalam kehidupan seseorang.
Rasa malu termasuk perkara yang penting dalam beragama, gitu ya. Termasuk perkara penting di dalam beragama. Karena nabi-nabi terdahulu terus senantiasa mendakwakan pentingnya rasa malu, sampai pun dengan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan tentang apa? Tentang pentingnya rasa malu. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-haya wal iman qurina jami'an. Al-haya, rasa malu, dengan keimanan itu senantiasa digandengkan. Idza fuqidal haya fuqidal iman, atau idza rufi'al haya rufi'al iman. Jadi keimanan dengan rasa malu itu sesuatu yang bergandengan terus, berjalan bersama. Idza fuqidal haya, dalam riwayat idza rufi'al haya, apabila rasa malu seseorang itu diangkat atau hilang darinya, maka rufi'al iman, maka imannya pun makin diangkat, makin enggak ada gitu. Maka seseorang pelaku maksiat yang mampu melakukan maksiat di hadapan manusia yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang mujahir. Orang mujahir ini di malam hari dia melakukan kemaksiatan, tetapi Allah tutup aibnya. Di pagi hari dia mengatakan kepada manusia, tadi di malam hari saya melakukan kemaksiatan ini dan itu. Atau mujahir bil fisq itu adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan di depan manusia, sudah tidak ada rasa malu lagi gitu. Karena ketika ada seseorang melakukan kemaksiatan tapi sendirian di rumah karena malu oleh manusia yang lainnya ketahuan gitu ya, ini berarti masih mempunyai iman dalam dirinya, masih besar keimanannya. Berbeda dengan orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan di hadapan manusia yang lainnya, dia sudah tidak ada rasa malu lagi, sudah biasa. Maka ini pun dikatakan apa? Mujahir bil fisq. Orang yang melakukan kefasikan dengan jiharoh, ya, dengan terang-terangan. Kata Rasulullah, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir, kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatannya dengan cara apa? Dengan cara jihar, dengan cara terang-terangan. Karena apa? Karena sudah tidak ada rasa malu. Karena sudah tidak ada rasa apa? Rasa malu. Maka tentunya perkara malu atau sifat malu adalah merupakan sifat yang mulia yang tentunya perlu bagi kita berhias diri kita dengan apa? Dengan sifat malu. Dan kemudian disebutkan tentang sifat malu, ya, keutamaan rasa malu yang ada pada diri kita, perlu kita berhias dengan sifat malu tersebut, gitu ya. Berhias dengan sifat apa? Sifat malu. Disebutkan bahwasanya rasa malu atau sifat malu al-haya'u miftahul kulli khair. Sifat malu itu adalah kunci segala kebaikan. Ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya perangai akhlak yaitu pemalu gitu ya, maka akhlak tersebut, pemalu tersebut adalah merupakan akhlak mulia yang Allah berikan kepadanya. Yang Allah berikan apa? Kepadanya. Maka beruntung orang tersebut ketika Allah berikan perangai rasa malu kepadanya, ya. Dan harus kita ketahui bahwasanya rasa malu itu adalah sesuatu yang tidak menghalangi dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian rasa malu, karena ada rasa malu yang sekarang mazmum, yang tercela. Rasa malu yang tercela adalah ketika rasa malu tersebut justru menghalangi kita untuk melakukan silaturahmi, melakukan ibadah. Kenapa nggak ke masjid? Aduh malu, ya, sama orang lain. Kenapa nggak ziarah? Kenapa nggak menjenguk orang sakit? Malu dan lain sebagainya. Maka seperti itu malu yang tidak baik tentunya. Kenapa menghalangi kita untuk melakukan ibadah? Ya, maka rasa malu yang kemudian rasa malu tersebut mendorong kita untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan dengan rasa malu tersebut mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka rasa malu itu adalah rasa malu kunci kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu seluruhnya baik. Sifat malu itu semuanya baik. Ya, sifat malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat disebutkan al-haya'u kulluhu khair. Ada riwayat al-haya'u khairun kulluhu, ada riwayat lagi al-haya'u khairu kullihi, gitu ya. Ada riwayat al-haya'u khairu kulluhu,
ada riwayat al-haya'u kulluhu khair. Intinya apa? Dua-duanya maknanya menunjukkan bahwasanya rasa malu itu semuanya baik. Ya, rasa malu itu semuanya baik. Jadi kalau kemudian kita diberikan oleh Allah sifat malu, ya, tetapi terkadang saking pemalunya membuat kita justru tidak melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, maka kita harus singkirkan ini. Ya, jangan sampai karena malu, saking malunya gitu ya, kita kadang tidak bergabung atau kita tidak menjenguk, tidak bersilaturahmi dengan saudara, itu saking malunya misalkan ya, saking pemalunya dia. Maka seperti itu perlu untuk kita hilangkan ya, karena rasa malu yang terpuji itu adalah rasa malu yang mendorong dia untuk senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk keutamaan rasa malu adalah al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk daripada keimanan. Ya, rasa malu itu termasuk daripada apa? Daripada keimanan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW beliau mengatakan al-haya' wal iman qurina jami'an. Jadi sebagian dalam sebuah hadis yang sudah kita sebutkan ya, rasa malu dengan keimanan itu senantiasa digandingkan, senantiasa berbarengan. Idza fuqidal haya' atau idza rufi'al haya' rufi'al iman. Makin hilang rasa malunya, maka makin hilang pula keimanannya. Maka makin hilang pula apa keimanannya. Maka tentunya seseorang yang beriman tentunya pasti dia orang yang senantiasa mempunyai sifat pemalu gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keutamaan haya, ya. Haya juga termasuk apa? Al-haya'u yaqudu ilal jannah. Haya, sifat malu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi makin besar rasa malu kita, ya, maka makin besar pula peluang agar kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Rasa malu itu termasuk daripada keimanan, dan keimanan itu berada di surga. Akan mendorong seseorang pelakunya untuk mengantarkan dia ke surga. Tentunya rasa malu seperti apa? Rasa malu yang tidak menghalangi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa malu yang kemudian dia karena mungkin kurangnya bergaul, akhirnya tumbuhnya rasa malunya besar gitu ya. Mempunyai sifat pemalunya besar, akhirnya apa? Malu untuk ketika bergaul, malu untuk menjenguk, malu ketika berinteraksi dengan manusia. Maka hal seperti ini itu perlu untuk kita latih ya, agar kita bisa dan berani untuk berinteraksi dengan kaum muslimin ya, untuk bisa bersosialisasi. Karena rasa malu tersebut tentunya bukan rasa malu yang baik ya, apalagi kalau kemudian kita bisa memutuskan silaturahmi karena apa? Karena rasa malu gitu. Karena saking malunya akhirnya tidak berkunjung, ya, tidak saling berziarah gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis khususnya, Allah berfirman, "Aina mutazawwirina fiyya, aina mutahabina fiyya." Ya. Mana orang-orang yang saling berziarah karena aku, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi saling mengunjungi, gitu ya, termasuk apa? Termasuk hal-hal yang dianjurkan. Ya, mengunjunginya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sifat pemalunya besar, kadang-kadang apa? Kadang-kadang hilang dari dia amalan-amalan seperti ini. Maka kalau kemudian malunya kemudian mendorong dia untuk tidak bersilaturahmi, maka harus dilawan, harus dihilangkan rasa malu model seperti ini. Karena rasa malu tersebut tentunya akan menjadi baik ketika justru mengantarkan kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malu termasuk sifat yang ada pada manusia, dan sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa malu adalah salah satu sifat yang ada pada manusia yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis ya, dari Al-Ashaj Abdul Qais, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan,
telah berkata kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Asy'ad Abdul Qais, telah berkata kepadaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya wahai Asy'ad, pada dirimu ada dua sifat yang dua sifat tersebut dicintai oleh Allah. Kemudian qultu wa ma huma ya Rasulullah. Kemudian aku katakan, apa sifat dua itu ya Rasul? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hilmu wal haya, yaitu hilmu, ya, hilm, santun, dan juga apa? Al-haya, yaitu sifat malu. Jadi sifat malu ada termasuk salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berperangai diri kita dengan sifat malu, tentunya sifat yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sifat tersebut adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya, rasa malu adalah merupakan khuluqul Islam. Ya, rasa malunya ketika kita mengaku diri kita adalah seorang muslim, maka baru harus berperangai berhias dengan sifat malu, dengan rasa malu. Ketika kita mengaku diri kita seorang yang beragama atau seorang muslim. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlaknya, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Akhlaknya Islam adalah al-haya atau rasa malu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya rasa malu termasuk perkara atau sifat yang paling penting yang harus seseorang berperangai dengannya. Ya, harus seseorang berperangai dengan rasa malu. Tadi kita sebutkan apa itu rasa malu? Fal hayat tarkal qabahi wa sayyi'at wa ityanal mahasin wal khairat wa hada khuluqul iman. Rasa malu itu seperti apa? Yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang kemudian dia pemalu, ya sangat pemalu. Terkadang dengan pemalunya dia akhirnya apa? Menjauhkan dia dari ada beberapa amalan ketaatan yang akhirnya tidak diamalkan. Karena apa? Karena malunya besar. Saking pemalunya. Padahal rasa malu yang dicintai oleh Allah adalah apa? Rasa malu yang kalau dia apa? Rasa malu tersebut menyebabkan dia tarakal qabaih wa sayyi'at, menyebabkan dia mampu bisa meninggalkan yang qabaih. Qabaih ini amalan-amalan jelek, wa sayyi'at amalan-amalan dosa. Bahkan apa? Ityanal mahasin wal khairat, bahkan dengan rasa malu tersebut menyebabkan dia untuk mengamalkan amalan mahasin, amalan-amalan yang baik, wal khairat, dan amalan-amalan al khair, ya, amalan kebaikan. Wa hadza khuluqul Islam, dan inilah akhlak Islam, akhlak iman. Ya, rasa malu seperti ini yang baik itu, gitu ya. Rasa malu yang kemudian mendorong dia untuk melakukan ketaatan, maka itu rasa malu yang terpuji. Itu rasa malu yang terpuji. Tapi kalau kemudian rasa malu kita justru menghalangi kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan, maka ini rasa malu yang tidak terpuji. Dan juga rasa malu adalah merupakan syariat-syariat para nabi terdahulu dan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fastama syi'ta. Jadi rasa malu adalah merupakan syariat para nabi-nabi terdahulu dan Nabi kita Muhammad SAW. Apa dalilnya? Ya, hadis yang kita baca ini. Sesungguhnya termasuk, ya, perkara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah apabila kamu tidak mempunyai rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan agar kita berhias dengan sifat malu, ya, dalam diri kita. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini salah satu syariat yang syariat tersebut ada dan tidak dimansuh, ya, tidak dihapus. Kalau syariat-syariat Nabi terdahulu itu ada yang dihapus,
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan risalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebuah kaidah, dalam kaidahnya adalah syar'un man qablana laisa syar'un lana illa mattafaqa bi syar'ina. Jadi syariat sebelum kita ini bukan syariat untuk kita. Jadi kita tidak boleh mengamalkan yang mana amalan tersebut didapat dari syariat sebelum Nabi kita. Saya mau mengamalkan syariatnya Nabi Ibrahim, atau mau mengamalkan syariatnya Nabi Daud, atau mau mengamalkan syariatnya Nabi Musa misalkan, atau Nabi Isa misalkan. Itu tidak boleh. Kecuali syariat-syariat yang memang syariat tersebut sudah Allah tetapkan untuk Nabi kita, dan ternyata syariat itu adalah syariat Nabi sebelumnya. Salah satunya ini, yaitu sifat malu. Ya, atau salah satunya seperti apa? Seperti haji, seperti umroh, seperti khitan di sunat. Ya, itu termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kami wahyukan kepada Nabi Muhammad agar kamu mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Jadi ada beberapa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syariat tersebut diadopsi, diambil dari syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau syariat sebelum Nabi kita kemudian Allah tetapkan untuk Nabi kita, maka kita amalkan. Tetapi kalau kemudian ujung-ujung saya mau mengamalkan syariatnya Nabi Sulaiman misalkan, atau Nabi Daud dia nikahin berapa puluh orang misalkan, itu tidak boleh. Ya, karena bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi penjelasan tentang hadis yang ke-20 ya, tentang pentingnya seseorang berhias berperangai dengan perangai rasa malu ya, perangai sifat pemalu. Karena makin tinggi, makin besar sifat pemalunya, tetapi pemalu yang kemudian mengantarkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan kemudian sifat pemalu dia akhirnya membuat dia tidak melakukan ketaatan atau bahkan menghalangi dia untuk melakukan ketaatan. Makanya tidak baik pemalu seperti ini. Justru kita harus upayakan agar ada amalan-amalan yang kemudian amalan tersebut terhalang karena kita malu misalkan. Ya, seperti kita mengunjungi, menjenguk ya. Karena termasuk kebiasaan orang-orang kita ketika menjenguk bawa amplop lah misalkan, atau bawa sesuatu yang kemudian kita harus kasih ke orang tersebut. Akhirnya ketika kita tidak bawa sesuatu, akhirnya nggak jadilah kita menjenguk. Ya, padahal asal hukumnya menjenguk kita mendatanginya, kemudian kita mendoakannya, memberikan kesabaran kepadanya itu sudah cukup. Ketika kita mempunyai sesuatu untuk kita berikan sebagai hadiah, maka itu lebih baik. Kalaupun tidak apa-apa. Tetapi akhirnya karena rasa malu, asa isi ternyata naon. Akhirnya apa? Akhirnya nggak pergi. Akhirnya nggak berangkat untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka hal-hal seperti ini tentunya rasa malu yang sebetulnya tidak baik ya. Tetap kita harus lakukan, jangan sampai karena besarnya rasa malu kita akhirnya menghalangi kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan hadis tentang hadis yang ke-20 ya, tentang pentingnya kita berperangai dengan perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perangai sifat malu atau mempunyai rasa malu. Dari itu mungkin ya bisa disampaikan. Ada sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Karena kalau kita masuk ke hadis yang setelahnya, hadis yang ke-21 atau yang ke-21, agak sedikit panjang penjelasannya. Oleh karena itu kita mungkin tutup saja pembahasan hadis yang ke-20. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya. Cakap panggilannya insya Allah. Inti dari faedah di sini adalah pentingnya seseorang dia berperangai dengan perangai rasa malu, dan rasa malu adalah perkara tadi disebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kemudian rasa malu atau sifat pemalu adalah sifat yang dicintai oleh Allah, dan kemudian sifat yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga.
mengantarkan syarat tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat maula ini adalah merupakan syariat-syariat Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.